Halo semua, kembali lagi di JD Recap. Kali ini kita akan menyaksikan hewan raksasa yang saling memperebutkan tempat kekuasaan, yaitu Godzilla x Kong The New Empire tahun 2024. Musuh dari musuhku adalah temanku. Ya, seperti itulah gambaran tentang film ini. Jadi, langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal film, kita ditunjukkan suatu tempat bernama Hollow Earth atau rongga bumi. Pada saat itu, Kong sedang dikejar oleh sekelompok Wardog, dan Kong yang sudah menyiapkan jebakan membuat para Wardog jatuh ke dalam jurang. Meski begitu, masih ada 3 Wardog yang masih selamat. Kong lalu menakuti mereka dengan membelah seekor Wardog sehingga mereka lari ketakutan. Setelah itu, Kong mandi di bawah curug yang tampak segar, dan ia lalu menikmati santapan hasil buruannya. Saat akan menggigit makanannya, gigi Kong terasa sakit, yang sepertinya terinfeksi karena tak pernah sikat gigi. Dari kejauhan, Kong mendengar suara arangan, persis seperti suaranya. Kong yang sudah lama sendiri tanpa ada keluarga langsung bergegas mengambil suara tersebut. Sayangnya, ternyata itu hanyalah suara dari seekor kodok, dan membuat Kong hanya duduk meratapi nasibnya yang akan selalu sendirian, ditambah sakit gigi yang ia rasa. Di tempat manusia, Dr. Elaine Andrews, salah satu ahli permonsteran yang bekerja di bawah organisasi Monarch, sedang menjelaskan mengenai keadaan dan situasi kehidupan manusia yang berdampingan dengan para titan. Ia menjelaskan bahwa saat ini Kong yang berada di dalam rongga bumi dan Godzilla yang berada di permukaan bumi selayaknya patut disyukuri karena kedua makhluk itu seringkali membantu manusia. We are not two separate worlds. We're one. Berpindah ke negara Roma, Godzilla sedang melawan Sisila, yaitu Titan yang berbentuk seperti laba-laba yang sedang menghancurkan tempat itu. Dengan Atomic Breath Godzilla, Sisila mampu dikalahkan dengan mudahnya. Monarch Post 1 adalah tempat penelitian dan pengendalian aktivitas Kong. Mereka tak sengaja mengetahui bahwa terdapat lubang baru dari jebakan Kong saat melawan Wardog, sehingga Post 1 mengirimkan sinyal informasi pada pusat Monarch yang terletak di permukaan bumi. Dr. Andrews yang menyadari adanya anomali atau keanehan tersebut meminta untuk menyiapkan tim agar dilakukan survei. Chia, yang kini sudah remaja, saat sedang pelajaran di kelas, dia malah mendapati penerawangan sehingga ia tak fokus saat mengikuti pelajaran di kelas. Mendapati laporan dari pihak sekolah, Dr. Andrews selaku orang tua wali Chia diminta untuk lebih memperhatikan mental dan kesehatan Chia. Sesampainya di rumah, Dr. Andrews langsung menganalisa hasil penerawangan Chia dan membandingkan data gelombang dari hasil getaran milik Monarch yang memiliki kemiripan. Merasa butuh informasi tambahan, Dr. Andrews lalu menuju Bernie, yaitu seseorang yang memiliki banyak informasi tentang konspirasi Titan. Bernie memberikan kesepakatan bahwa ia akan membantu mencarikan solusi, namun Bernie harus ikut diajak menuju Hollow Earth atau rongga bumi. You want to go to Hollow Earth? I'm so glad I didn't have to say it. I thought you were never going to ask. Kong yang sudah tak kuasa menahan sakit giginya akhirnya menuju ke permukaan dan meminta tolong pada manusia untuk mencabut giginya. Trapper, seorang pria yang ahli di bidang medis khusus Titan, langsung mengikatkan tali pada gigi Kong dan mencabutnya, lalu menggantinya dengan gigi palsu. Bernie yang telah mengetahui permasalahan utama munculnya gelombang itu, lalu menemui Dr. Andrews dan menjelaskan bahwa gelombang tersebut adalah tanda permintaan tolong. Dengan tanggap, Dr. Andrews lalu menyiapkan timnya dan pergi menuju gelombang suara di rongga bumi. Mereka telah sampai di pos 1 Hollow Earth. Ternyata tempat itu telah hancur dan semua penjaga telah tewas. Dr. Andrew menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal, yakni adanya bekas cakar pada dinding pos. Mereka pun akhirnya bergegas meninggalkan tempat dan mencari tahu lebih lanjut. Kong yang kembali ke tempat ia membuat jebakan untuk Wardog, yang malah menimbulkan lubang baru, mencoba untuk memasuki lubang itu.
Tak disangka justru ia menemukan tempat baru dan Kong juga bertemu dengan kera kecil bernama Zuko. Setelah itu, Kong meminta Zuko agar mengantarkan ke tempat para kera berada. Namun, bukannya mengarahkan ke jalan yang benar, Zuko malah mengajak Kong menuju danau yang di dalamnya terdapat titan belut, sehingga Kong kembali harus bertarung. Selama pertarungan itu, Zuko melarikan diri dan berniat kembali ke tempat ia berasal. Namun, Kong berhasil menghentikan Zuko dan Kong juga terbukti mampu mengalahkan titan belut. Dr. Andrews menemukan fakta dari rekaman CCTV bahwa pos 1 Hollow Earth hancur karena disebabkan oleh kera-kera raksasa yang mengacak-acak tempat itu. Lalu tiba-tiba saja helikopter yang mereka tumpangi mengalami kendala dan menyebabkan helikopter itu sedikit oleng. Setelah mendarat dekat di titik gelombang berasal, lalu tiba-tiba kepala pemimpin pasukan dimakan oleh tanaman raksasa dari belakang. Sontak hal itu membuat mereka takut dan berlari secepat mungkin. Get devoured by a topiary nightmare and you want to quote Tennyson. Kembali ke Godzilla yang berada di Spanyol, Godzilla menuju Titan Tiamat yang diketahui memiliki banyak sekali penyimpanan radiasi dalam tubuh dan sarangnya. Jia tak sengaja menemukan tanda-tanda kehidupan peradaban dari sukunya. Dengan bahagia, mereka lalu menelusuri puing-puing itu dan mereka akhirnya bertemu suku asli Jia, yakni suku Iwi. Kong yang kini berjalan bersama Zuko beristirahat sejenak dan menikmati daging titan belut yang tadi berhasil Kong kalahkan. Kini Godzilla telah bertemu dengan Tiamat, lalu mereka bertarung dengan sengit. Setelah Godzilla menyelesaikan masa hidup Tiamat, ia mendatangi tempat kediaman Tiamat dan menyerap semua radiasi yang tersedia di situ. Kembali pada Dr. Andrews dan timnya, mereka dibawa menuju batu kristal, yang mana batu itu adalah sumber gelombang yang memiliki arti permintaan bantuan. Dalam aksara yang terukir di sekitar tempat itu, Dr. Andrews menjelaskan bahwa dahulu kala tempat rongga bumi merupakan satu daratan dengan permukaan bumi, dan pada saat itu juga dipimpin oleh Titan yang sangat kuat dan bijaksana. Namun di sisi lain ada sekelompok Titan kera yang memberontak, sehingga Titan pemimpin tersebut memenjarakan Titan kera pemberontak jauh di dalam rongga bumi. Kong yang telah sampai di markas Titan kera merasa bahagia karena menemukan kembali rasnya. Di saat bersamaan, Kong melihat para kera dijadikan budak. Melihat hal itu, Kong mencoba membantu seekor kera yang telah kelelahan, sehingga Kong berhadapan dengan atasan budak kera tersebut. Kong yang tak mau mendengar omelan kera itu langsung menonjok hingga kera itu terpental jauh. Mengetahui ada pemberontakan, Scar sang raja lantas turun menemui Kong. Dengan keji, Scar lalu mendorong ayah Zuko ke dalam lava gunung karena ia mengetahui kehadiran Kong yang dibawa oleh Zuko. Kong tak tinggal diam melihat situasi itu. Di mana ada kejahatan, bahkan seekor kera seperti Kong akan bertindak menegakkan keadilan dengan menentang Scar. Karena dirasa terlalu OP atau overpower, Scar dengan licik memanggil Titan Zemo dengan mengontrolnya dari batu kristal. Ternyata Zemo mampu mengeluarkan tembakan es, dan Kong mencoba menahan serangan es itu dengan kapaknya. Namun sayangnya efek es tersebut sampai pada tangannya, sehingga Kong terpaksa melarikan diri dengan arahan Zuko untuk menyembuhkan tangannya dan kapak miliknya pun tertinggal. Walau berhasil keluar, Kong masih saja dikejar pasukan Scar. Untungnya, Kong sudah menyiapkan sejumlah jebakan untuk mengurangi jumlah pasukan Scar yang mengejarnya. Tapi entah bagaimana masih ada satu kera yang berhasil selamat dari jebakan Kong, dan kini ia mengikuti Kong dan Zuko dari belakang. Kong yang dibantu Zuko berjalan akhirnya bertemu Dr. Andrews. Setelah Trapper melihat tangan Kong, ia pun bergegas mengambil peralatan untuk menyembuhkan, sekaligus membuat tangan Kong menjadi lebih kuat dari hasil pengembangan proyek bernama Powerhouse. Proyek Powerhouse ini sendiri dibuat untuk meningkatkan daya tarung Titan yang melindungi manusia bila menghadapi Titan lain yang jauh lebih hebat. Kera yang sebelumnya selamat dari jebakan Kong mengetahui portal menuju dunia luar, lalu kembali ke markas dan melaporkannya pada Scar King.
Zuko yang melihat Scar King dan pasukannya dari semak-semak segera berlari menuju Kong. Kong yang awalnya berniat melawan Scar sendirian dicegah oleh Jia, dan Jia menyuruh Kong untuk meminta bantuan pada Titan lain yaitu Godzilla. Kong lalu memanggil Godzilla untuk mengajaknya bersatu melawan Scar King. Di dalam suku Iwi, Jia membangkitkan Titan Mothra dengan harapan Godzilla dapat mengerti di tempat rongga bumi terdapat Scar King dan Zemo yang akan naik ke atas. Setelah Mothra bangkit, ia segera terbang menuju ke permukaan. Selain itu, kota suku Iwi juga mempersiapkan senjata berupa kristal yang dapat mengatur gravitasi rongga bumi. Kong yang sudah memberi kode pada Godzilla untuk ikut masuk ke rongga bumi. Tanpa melihat tanda itu, Godzilla yang marah karena wilayahnya dimasuki Kong langsung menyerangnya secara brutal. Saat Kong sudah terdesak, Godzilla pun bersiap mengakhiri hidup Kong dengan atomic breath-nya. Untung saja Mothra datang dan melerai pertikan mereka. Mothra lalu menjelaskan tujuan Kong ke permukaan, sehingga Godzilla akhirnya sepakat bekerja sama. Scar King kini sudah berada di tempat suku Iwi. Dengan semburan Zemo, ia membekukan proses pertemuan batu kristal suku Iwi yang berguna sebagai anti-gravitasi agar mencegah Scar naik ke permukaan. Tak lama, Kong dan Godzilla telah memasuki rongga bumi dan berlari menuju Scar King. Di saat bersamaan pula, batu kristal yang sebelumnya membeku telah bersatu, sehingga terjadilah anti-gravitasi selama pertarungan mereka. Setelah anti-gravitasi batu kristal suku Iwi berhenti, Kong, Godzilla, Scar, dan Zemo tersedot ke dalam portal dan mereka kini berada di permukaan bumi. Dengan perintah Scar melalui batu kristal di ujung cambuknya, Zemo lalu membekukan awan. Setelah itu, pertarungan semakin brutal antara masing-masing kubu. Zuko yang melihat kapak Kong tertinggal di rongga bumi, lalu mengambilnya dan ikut ke permukaan. Godzilla berhasil memisahkan batu kristal yang mengontrol Zemo dari cambuk Scar. Kong yang tahu batu itu telah lepas dari cambuknya, untung saja ada Zuko yang membawa kapak Kong, lalu menghancurkan batu kristal itu. Akhirnya Godzilla menyuruh Zemo untuk membekukan Scar, dan Kong lantas menghancurkan Scar yang telah menjadi es batu. Setelah itu, Godzilla menyemburkan atomic breath ke awan, lalu Mothra mengembalikan portal antara suku Iwi dan rongga bumi. Jia yang meninggalkan Dr. Andrews karena ia kini tinggal bersama suku Iwi. Kong mengambil tahta Scar untuk memimpin Titan Kra. Dari film ini, kita menyadari bahwa terkadang ego dan dendam membawa kehancuran dalam keluarga, seperti Kong dan Scar yang berbeda pandangan mengenai menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Jadilah seperti Godzilla yang berwibawa, tak takut, pantang menyerah, dan mau mendengarkan serta beraksi. Jangan lupa subscribe ya jadi Recappers, biar kamu gak ketinggalan film-film lainnya. Sampai jumpa!